Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Peran dari manajemen pemenuhan adalah untuk A. Membuat dan memperbarui katalog layanan yang menawarkan wawasan tentang penawaran TI perusahaan dan status mereka. B. Menjaga agar layanan TI sesuai dengan perusahaan dan kebijakan hukum. C. Merancang perjanjian tingkat layanan sesuai dengan diskusi dengan klien, memastikan bahwa layanan dibuat dan dibentuk berdasarkan kesepakatan, tenggat waktu juga ditaati. D. Menjaga semua aspek aksesibilitas layanan TI. E. Manajemen risiko untuk memastikan bahwa tingkat layanan minimum yang ditentukan terpenuhi sehingga tidak ada gangguan terhadap stabilitas bisnis. Jawabannya adalah B. Menjaga agar layanan TI sesuai dengan perusahaan dan kebijakan hukum. Pembahasan. Berdasarkan literatur, peran dari manajemen pemenuhan adalah menjaga agar layanan TI sesuai dengan perusahaan dan kebijakan hukum. 2. ID yang terdapat pada setiap perangkat keras disebut sebagai A. IP address, B. MAC address, C. config address, D. VPN, E. WAN. Jawabannya adalah B. MAC address. Pembahasan. MAC address merupakan suatu ID yang terdapat pada setiap perangkat keras. 3. Sebuah IP address memiliki subnet atau 25 jika ditulis lengkap subnetnya adalah A. 255.255.0.0, B. 255.255.255.0, C. 255.255.255.128, D. 255.255.255.192, E. 255.255.255.192.01. Jawabannya adalah C. 255.255.255.128. Pembahasan. Cara menuliskan IP address yang memiliki subnet atau 25 secara lengkap adalah 255.255.255.128. 4. Berikut merupakan IP address valid: A. 192.168.13.255, B. 192.168.256.1, C. 0.192.256.1, D. 255.255.255.255, E. 192.168.256.128. Jawabannya adalah A. 192.168.13.255. Pembahasan. 192.168.13.255 merupakan IP address yang valid. 5. Cara membaca IP address kelas A, misalnya 133.46.5.6 adalah A. Network ID sama dengan 0, host ID sama dengan 113.46.5.6, B. Network ID sama dengan 113.46.5.6, host ID sama dengan 0, C. Network ID sama dengan 113, host ID sama dengan 46.5.6, D. Network ID 113.46, host ID sama dengan 5.6, E. Network ID sama dengan 0, host ID sama dengan 46.5.6. Jawabannya adalah C. Network ID sama dengan 113, host ID sama dengan 46.5.6. Pembahasan. Untuk membaca IP address kelas A dengan permisalan 113.46.5.6 yaitu network ID 113, host ID 46.5.6. 6. Host ID untuk IP address kelas C adalah A. 24 bit terakhir, B. 18 bit terakhir, C. 12 bit terakhir, D. 8 bit terakhir, E. 28 bit terakhir. Jawabannya adalah D. 8 bit terakhir.
Pembahasan. Host untuk IP address kelas C adalah 8 bit terakhir. 7. Domain name system atau DNS adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi A. Broadcast address, B. Host ID, C. IP address, D. Home ID, E. CNAME. Jawabannya adalah C. IP address. Pembahasan. Domain name system atau DNS adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi suatu IP address. 8. Untuk menghapus hak akses delete dari user SOSA adalah A. Revoke delete on karyawan from SOSA, titik koma. B. Revoke delete on karyawan SOSA, titik koma. C. Retake delete karyawan from SOSA, titik koma. D. Revoke delete on karyawan from SOSA. E. Retake delete on karyawan from SOSA, titik koma. Jawabannya adalah A. Revoke delete on karyawan from SOSA, titik koma. Pembahasan. Untuk menghapus hak akses delete dari user SOSA yaitu revoke delete on karyawan from SOSA, titik koma. 9. Buatlah kolom NIP sebagai primary key pada tabel karyawan. A. SQL alter table karyawan at constraint pk underscore NIP primary key NIP, titik koma. B. SQL alter table karyawan at constraint pk underscore NIP primary key dalam kurung NIP. C. SQL alter table karyawan at constraint pk underscore NIP primary key dalam kurung NIP, titik koma. D. SQL alter table karyawan at constraint pk NIP primary key dalam kurung NIP, titik koma. E. SQL alter table karyawan at constraint pk.nip primary key NIP, titik koma. Jawabannya adalah C. SQL alter table karyawan at constraint pk underscore NIP primary key dalam kurung NIP, titik koma. 10. Buatlah barang dengan field kode barang char 6, nama barang var char 2 25, satuan underscore barang var char 2 20, dan stock underscore barang number 4. Primary key adalah kode barang. A. Create table barang kode underscore barang char 6, nama underscore barang var char 2 25, satuan underscore barang var char 2 20, stock underscore barang number 4. Constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma. B. Create table barang kode underscore barang char 6, nama underscore barang var char 2 25, satuan underscore barang var char 2 20, stock underscore barang number 4. Constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma. C. Create table barang kode underscore barang char 6, nama underscore barang var char 2 25, constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma. D. Create table barang kode underscore barang char 6, nama underscore barang var char 2 25, satuan underscore barang var char 2 20, stock underscore barang number 4. Constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma. E. Create table barang kode underscore barang char O, nama underscore barang var char 25, satuan underscore barang var char 2 20, stock underscore barang number 4. Constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma. Jawabannya adalah A. Create table barang kode underscore barang char 6, nama underscore barang var char 2 25, satuan underscore barang var char 2 20, stock underscore barang number 4. Constraint pk underscore barang primary key kode underscore barang, titik koma.
Pembahasan. Untuk membuat barang dengan field kode underscore barang char 6, nama barang varchar 2 25 dan stok underscore barang number 4, primary key adalah kode barang sebagai berikut: creatable barang, kode underscore barang char 6, nama underscore barang varchar 2 25, satuan underscore barang varchar 2 20, stok underscore barang number 4, constraint pk underscore barang primary key, kode underscore barang, titik koma. 11. Buatlah kolom email pada tabel pegawai sebagai kolom unik. A. SQL alter table karyawan add constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email titik koma. B. SQL alter table karyawan add constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email. C. SQL alter table karyawan on constraint Yuki email unique and dalam kurung email titik koma. D. SQL alter table karyawan on constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email titik koma. E. SQL alter table karyawan in constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email titik koma. Jawabannya adalah A. SQL alter table karyawan add constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email titik koma. Pembahasan. Untuk membuat kolom email pada tabel pegawai sebagai kolom unik yaitu SQL alter table karyawan add constraint Yuki underscore email unique dalam kurung email titik koma. 12. Isikanlah sebuah record ke dalam tabel barang seperti tampilan berikut: kode underscore barang nama underscore barang, satuan underscore barang, stok underscore barang, KPR 1 kulkas buah 20. A. Insert into barang values dalam kurung KPR 01 kulkas buah pangkat 1 20 titik koma. B. Insert into underscore barang values dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20 titik koma. C. Insert barang underscore values dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20. D. Insert into barang values KPR dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20. E. Insert into barang underscore values dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20. Jawabannya adalah A. Insert into barang values dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20. Pembahasan. Untuk mengisikan record kepada tabel barang seperti pada soal yaitu dengan cara sebagai berikut: insert into barang values dalam kurung KPR 01 kulkas buah 20. 13. Perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola kumpulan atau koleksi data di mana data tersebut diorganisasikan atau disusun ke dalam suatu model data disebut: A. Field, B. Record, C. DBMS, D. Tabel, E. Database. Jawabannya adalah C. DBMS. Pembahasan. DBMS merupakan suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola kumpulan atau koleksi data, di mana data tersebut diorganisasikan atau disusun ke dalam suatu model data. 14. Microsoft Access Database Oracle adalah salah satu program aplikasi DBMS. Apa singkatan dari DBMS tersebut? A. Database Multiple System, B. Database Management System, C. Data Management System, D. Database Management Supply, E. Data Management Supply. Jawabannya adalah B. Database Management System. Pembahasan. Salah satu program aplikasi yang dimiliki Microsoft Access Database Oracle bernama DMS. DMS merupakan singkatan dari Database Management System. 15.
Data yang terletak di dalam satu kolom disebut A. Field, B. Record, C. DBMS, D. Tabel, E. Database. Jawabannya adalah B. Record. Pembahasan. Record merupakan data yang terletak di dalam satu kolom. 16. Perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah A. Report, B. Query, C. Form, D. Tabel, E. Database. Jawabannya adalah B. Query. Pembahasan. Dalam sistem komputer ada suatu perintah yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah tersebut dikenal dengan istilah query. 17. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari dekomposisi adalah A. Memecahkan masalah-masalah yang besar ke bagian-bagian yang bisa dipecahkan, B. Untuk membantu testing program, C. Untuk menunjukkan arus diagram yang benar, D. Untuk membantu penggambaran flow, E. Untuk membantu di dalam melacak proses terkecil sampai tertinggi. Jawabannya adalah C. Untuk menunjukkan arus diagram yang benar. Pembahasan. Dekomposisi merupakan grafik yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian terkecil sehingga mudah dipelajari. Dekomposisi mempunyai 4 fungsi bagian, yaitu 1. Memecahkan masalah-masalah yang besar ke bagian-bagian yang bisa dipecahkan, 2. Untuk membantu testing program, 3. Untuk membantu penggambaran flow, 4. Untuk membantu ke dalam melacak proses terkecil sampai tertinggi. Jadi, yang bukan merupakan fungsi dari dekomposisi adalah untuk menunjukkan arus diagram yang benar. 18. Tipe input di mana pemasukan dalam berasal dari luar organisasi disebut A. Internal, B. Internet, C. Intranet, D. Extranet, E. Eksternal. Jawabannya adalah E. Eksternal. Pembahasan. Dalam mendesain, ada beberapa tipe input, yaitu eksternal, pemasukan data berasal dari luar organisasi, sedangkan internal merupakan pemasukan data yang berasal dari dalam organisasi. Jadi, tipe input di masa pemasukan data berasal dari luar organisasi disebut tipe input eksternal. 19. Tahap peletakan atau penerapan sistem supaya sistem tersebut siap untuk dioperasikan disebut A. Implementasi sistem, B. Perawatan sistem, C. Desain sistem, D. Perencanaan sistem, D. Perencanaan sistem, E. Pengembangan sistem. Jawabannya adalah A. Implementasi sistem. Pembahasan. Berdasarkan literatur, tahap peletakan atau penerapan sistem supaya sistem tersebut siap untuk dioperasikan disebut implementasi sistem. 20. Tampilkan employee ID, last name, dan salary untuk karyawan yang mempunyai employee ID lebih dari 100 dan salary-nya ditambah 3.000 dan urutkan berdasarkan salary-nya. A. SQL, select employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee underscore ID 100 titik koma. Lebih dari 100 titik koma. A. SQL, select employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee the underscore ID lebih dari 100 titik koma. B. SQL, select from employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee underscore ID lebih dari 100 titik koma. C. SQL, select table employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee underscore ID lebih dari 100 titik koma. D. SQL, select for employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee underscore ID lebih dari 100 titik koma. Jawabannya adalah A. SQL, select employee underscore ID, last underscore name, salary plus 3.000 from employees where employee underscore ID lebih dari 100. Pembahasan.
Untuk menampilkan employee ID, the last name, dan salary karyawan yang punya employee ID lebih dari 100 dan salary-nya ditambah 3000 dan diurutkan berdasarkan salary-nya, yaitu SQL select employee underscore ID plus underscore name salary plus 3000 from employees where employee underscore ID lebih dari 100 titik koma. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!